Halo teman-teman, kembali lagi di ACK Film. Di video kali ini saya akan kembali mengulas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, mengisahkan tentang seorang prajurit Navy SEAL yang bernama Chris Kyle, yang merupakan salah satu sniper paling mematikan dalam sejarah Amerika. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita langsung berfokus pada seorang pria yang bernama Christopher Kyle. Ia merupakan seorang veteran perang Amerika yang menurut perhitungan Pentagon telah membunuh sekitar 160 orang pihak musuh. Chris lahir pada tanggal 8 April 1972 di Texas, Amerika Serikat. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari keluarga sederhana. Semenjak kecil ia sudah diajarkan oleh ayahnya tentang bagaimana cara menembak dengan menggunakan senapan. Pada saat perburuan pertamanya ia sudah menunjukkan skill menembaknya, dan di sana ia berhasil menembak satu rusa buruan. Melihat hal tersebut, tentu saja sang ayah mengatakan kelak kamu akan menjadi seorang pemburu yang hebat. Sejak kecil, Chris dan saudaranya sudah diberi didikan tegas oleh sang ayah. Terlihat saat sedang menikmati sarapan pagi, sang ayah kemudian memberikan nasihat kepada mereka berdua. Sang ayah pun mengatakan kepada dua anaknya bahwa mereka harus melindungi orang-orang yang lemah, dan jika seseorang yang mencoba melawanmu, maka kamu mendapat izin dari ayah untuk menyelesaikannya dengan alasan jika hal itu wajar untuk dilakukan, maka kau akan tahu siapa dirimu dan apa tujuanmu. Karena besar dari nasihat sang ayah, mereka berdua pun tumbuh menjadi sosok yang sering membantu orang yang lemah, walaupun itu harus dilakukan dengan cara kekerasan. Singkat cerita, Chris yang sudah beranjak dewasa pun mendatangi pusat karir angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk mendaftarkan dirinya bergabung menjadi anggota Navy SEAL. Sedikit informasi, Navy SEAL adalah Angkatan Laut Amerika Serikat Utama, pasukan operasi khusus dan komponen dari Special Warfare. Angkatan Laut pasukan elit ini memiliki peran seperti pasukan elit Indonesia, yaitu TNI Angkatan Laut Denjaka. Pasukan Navy SEAL juga mempunyai banyak operasi penting sepanjang sejarah. Di antara fungsi utama mereka adalah melakukan operasi khusus unit kecil di lingkungan maritim, hutan, perkotaan, marketing, pegunungan, dan gurun. Chris kemudian diterima menjadi anggota Navy SEAL dan memulai latihannya sebagai pasukan khusus. Dalam latihan tersebut cukup memakan waktu yang lama, yaitu pelatihan tersebut berlangsung berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Singkat cerita, Chris pun mengikuti latihan menembak sebagai seorang sniper. Di latihan tersebut, ia melepaskan beberapa tembakan namun tidak mengenai target. Tentu saja ia langsung ditegur oleh sang pelatih. Di sini Chris mengatakan bahwa ia lebih mahir dalam menembak target bernyawa. Chris lalu menggeser teropongnya dan membidik seekor ular, dan ternyata Chris berhasil menembak tepat mengenai sasaran. Tentu saja si pelatih langsung terkagum-kagum dengan skill yang dimiliki oleh Chris. Setelah melewati beberapa pelatihan, kemudian para pasukan melepas lelah mereka di sebuah bar. Di sini Chris bertemu dengan seorang wanita yang bernama Taya. Dalam perkenalan itu, ia tidak terlalu kesulitan untuk mengencaninya, hingga pada akhirnya Chris berhasil merebut hati Taya sebagai kekasihnya. Dan setelah hubungan lama mereka, akhirnya Chris memutuskan untuk menikah dengan Taya. Akan tetapi tidak lama setelah itu ia mendapat perintah dari atasan militer untuk diturunkan di dalam misi Timur Tengah, tepatnya di negara Irak. Di sini mereka mendapat tugas operasi di Fallujah dan akan berhadapan dengan Al-Qaeda in Irak.
yaitu sebuah organisasi teroris paling radikal yang merupakan aktor utama dalam pemberontakan terhadap pemerintahan Irak dan pasukan penduduk asing. Singkat cerita, Chris dan beberapa anggota sniper lainnya ditugaskan untuk berjaga dan memberikan perlindungan terhadap Marinir 1 yang melakukan pergerakan menyusuri gedung. Di sini terlihat Chris sedang berbicara dengan temannya yang mengatakan bahwa musuh memiliki seorang sniper mematikan yang menembak kepala tentara Amerika dari jarak 500 yard. Nama sniper tersebut adalah Mustafa. Ia adalah seorang atlet yang memenangkan Olimpiade menembak. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Chris sedang mengintai dari atas gedung. Dan tak lama setelah itu ia melihat seorang wanita dan anak kecil yang mendekati konvoi pasukan. Wanita tersebut menyerahkan sebuah granat RKG anti-tank kepada anak kecil itu untuk dilemparkan ke arah konvoi pasukan Amerika. Di sini Chris terlihat sangat bingung. Apakah ia harus menembak anak kecil itu atau membiarkan pasukannya terbunuh? Akhirnya Chris dengan cepat menembak anak kecil itu hingga menyebabkan anak itu terkapar dan mati di tempat. Melihat anaknya tertembak, wanita tersebut kemudian berlari dan mencoba melemparkan kembali granat tersebut, namun Chris dengan sigap menembaknya. Tak berselang lama setelah itu kemudian terlihat sebuah mobil melaju kencang ke arah para pasukan Amerika, dan dengan sekali tembakan orang yang mengendarai mobil tersebut tewas seketika. Chris juga berhasil melumpuhkan musuh yang akan melakukan pengeboman. Di sini ia terus melakukan tugasnya dan berhasil membunuh beberapa tentara musuh. Di sisi lain terlihat sniper musuh yang bernama Mustafa juga berhasil menembak salah satu tentara Amerika. Scene kemudian berpindah memperlihatkan tentara Amerika yang sedang membicarakan tentang misi yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sang komandan kemudian mengatakan bahwa target utama mereka adalah seseorang yang bernama Abu Mus'ab. Ia adalah seorang pemimpin Al-Qaeda in Irak yang mengikuti alur Osama bin Laden. Selain itu, ia juga memiliki tentara bayaran Al-Qaeda yang berjumlah 5.000 orang. Mereka adalah tentara yang terlatih dan dibayar mahal. Misi utama mereka adalah menangkap Zarqawi dan para pasukannya. Salah satu cara agar mereka mendapatkan Zarqawi adalah menyusuri setiap rumah warga untuk dimintai informasi terkait keberadaan jaringan Zarqawi. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan misinya. Ketika sedang menyusuri sebuah rumah, tanpa disengaja mereka mendapati sebuah keluarga yang masih tinggal di rumah tersebut. Padahal daerah tersebut seharusnya sudah dikosongkan karena merupakan zona perang. Orang itu pun kemudian diinterogasi oleh Chris dan rekan-rekannya. Saat sedang diinterogasi, orang itu pun mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat kejam dan nekat. Mereka menyebutnya penjagal. Ia merupakan orang nomor satunya Zarqawi. Chris kemudian menanyakan siapakah orang itu, namun bapak tersebut tidak memberitahukannya karena resikonya sangat besar, dan dia juga meminta uang sebanyak $100.000 atas informasi yang telah dia berikan. Karena terus didesak, bapak tersebut akhirnya mengatakan nama asli si penjagal tersebut, yaitu Amir Halafanus. Tanpa membuang banyak waktu, Chris dan rekan-rekannya kemudian membawa informasi tersebut kepada atasannya. Si atasan tersebut kemudian berkata bahwa jika informasi itu membawa kita ke seorang pria yang bernama Amir Halafanus, maka ia berhak mendapatkan uang tersebut, dan akhirnya pasukan segera bersiap-siap untuk kembali ke tempat orang tadi dengan membawa uang $100.000 yang sudah dijanjikan. Di tengah perjalanan, Chris ditelepon oleh istrinya. Istrinya kemudian mengatakan bahwa ia akan segera mempunyai seorang anak laki-laki. Tentu saja kabar ini sangat membuat dirinya bahagia, namun tak lama setelah itu tiba-tiba mobil mereka ditembaki oleh sniper musuh. Komunikasi itu pun terputus dan membuat Taya sangat khawatir, dan dari sinilah kontak senjata pun tak dapat dihindarkan.
Saat di dalam perang terlihat pria yang bernama Amir itu membawa anak dari orang yang telah membocorkan informasi tersebut. Dengan kejam mereka menghabisi anak itu dengan menggunakan bor. Sedangkan ayah dari anak tersebut harus tewas akibat ditembaki oleh pihak musuh. Di sini terlihat Chris berusaha menyelamatkan bapak tersebut, akan tetapi karena ada sniper musuh yang terus menahan pergerakan dari Chris, pada akhirnya ia pun tak bisa menyelamatkan bapak tersebut. Setelah membunuh mereka berdua, para pasukan musuh mengancam kepada para warga sekitar, jika mereka membocorkan informasi kepada pasukan Amerika, maka kalian akan mati bersama mereka. Singkat cerita, 3 minggu berlalu setelah kejadian tersebut. Mereka pun sebagian dipulangkan untuk beristirahat. Terlihat para keluarga pasukan sudah menunggu kedatangan mereka. Di sini Taya sudah menunggu kedatangan Chris. Mereka berdua pun akhirnya bertemu dan saling memeluk untuk meluapkan rasa rindu. Setelah beberapa hari di rumah, ia pun membawa Taya untuk di USG. Namun tak lama setelah itu, Taya tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Ini menandakan bahwa dirinya akan segera melahirkan. Dan benar saja, akhirnya Chris dan Taya dikaruniai seorang anak laki-laki. Hari tur kedua tinggal sebentar lagi dan di sini Taya terus mendesak Chris agar segera pensiun dari tugasnya karena ia khawatir Chris tewas saat dalam peperangan. Namun ia tidak bisa mengiyakan keinginan sang istri. Ia sendiri tahu betul bahwa tugas negara sangat amat penting. Dan dengan keputusan yang cukup berat, akhirnya Chris kembali lagi berangkat untuk melanjutkan misinya. Tepat di pusat komando militer, Chris bertemu dengan adiknya yang ternyata juga dikirim dalam misi di Irak. Terlihat sang adik sepertinya sedang kelelahan dan ia juga mengalami trauma yang cukup mendalam. Dalam perjalanannya menuju markas, komandannya mengatakan banyak petinggi yang keluar dan Chris sendiri kini menjadi orang paling dicari di Irak dan kepalanya dihargai $180.000. Di dalam markas, Chris membentuk gugus aksi cepat untuk membunuh si penjagal. Mereka kemudian melakukan misi pada malam hari dengan menyusuri setiap bangunan dan rumah warga yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian Amir Halafanus. Di salah satu rumah mereka menemukan sebuah keluarga yang masih menempati rumah tersebut. Mereka kemudian menginterogasi orang di rumah tersebut dan menanyakan tentang keberadaan Amir. Namun mereka mengatakan tidak tahu dan tidak mengenalnya. Tak berselang lama setelah itu, pria yang merupakan kepala keluarga tersebut mengundang Chris dan teman-temannya untuk bergabung makan malam Idul Adha. Mereka pun menurutinya dan menyantap hidangan yang disediakan. Namun secara tidak sengaja Chris melihat ada sedikit memar di siku tangan pria tersebut. Tentu saja hal itu membuat Chris menaruh curiga kepadanya. Ia kemudian pergi ke belakang dan memeriksa ruangan di rumah itu dan kecurigaan Chris pun benar. Di sini ia menemukan banyak sekali senjata tersimpan di sana. Artinya pria itu merupakan salah satu anggota dari si penjagal. Tanpa menunggu lama, Chris kemudian menuju ke meja makan dan langsung menginterogasi pria tersebut. Chris pun memberikan orang tersebut pilihan. Pemerintahan Irak akan menghukumnya atau dia memberitahu keberadaan si Amir. Singkat cerita, pria tersebut kemudian pergi menuju sebuah rumah yang merupakan tempat persembunyian pasukan Amir. Chris dan teman-temannya sudah bersiap-siap dalam posisi menyerang. Terlihat di sana ada seseorang pria yang membuka pintu dan tak menunggu lama pria itu pun langsung ditembak hingga kontak senjata pun tak dapat dihindarkan. Walaupun kalah dalam jumlah, akan tetapi mereka berhasil melumpuhkan beberapa pasukan musuh dan berhasil menewaskan seorang pria yang bernama Amir.
Di sisi lain terlihat seorang perempuan yang menelpon Mustafa. Ia kemudian diberitahu tentang keberadaan Chris dan tanpa berlama-lama Mustafa langsung pergi memburu Chris. Akan tetapi dia gagal karena Chris dan teman-temannya dengan cepat kembali ke markas. Singkat cerita, tur ketiga pun dimulai. Di sana ia kembali melanjutkan misi sebelumnya. Ketika sedang dalam perjalanan, terlihat mata-mata musuh sedang mengawasi mereka dan menelpon seseorang yang tidak lain adalah Mustafa. Mustafa yang menjadi andalan musuh dalam pertempuran menghadapi tentara Amerika dengan senapannya langsung melakukan pemburuan kepala Chris yang sangat mahal tersebut. Dalam perjalanannya, Chris dan teman-temannya ditembaki oleh tentara musuh dan ketika berada di dalam sebuah bangunan, rekan Chris berhasil ditembak oleh Mustafa di bagian wajahnya. Hal itu membuatnya terluka parah dan segera dilarikan ke markas untuk mendapatkan pertolongan. Terlihat di dalam markas mereka berkumpul dan Chris mengatakan bahwa tembakan tersebut lebih dari 1000 meter dan hanya satu penembak musuh yang bisa melakukannya, yaitu Mustafa. Beatles yang merupakan anggota SEAL pertama yang ditembak tidak terima dengan hal itu. Kemudian salah satu teman Chris mengatakan mata harus dibalas dengan mata dan mereka kembali ke medan pertempuran untuk memburu Mustafa. Ketika sedang menyusuri lorong di sebuah bangunan, Mike yang merupakan salah satu anggota SEAL tertembak dan mati di tempat. Chris kemudian langsung segera mengamankan mayat temannya itu. Di sisi lain terlihat dalam pesawat terdapat beberapa peti jenazah yang merupakan teman-teman yang tewas di medan perang. Keesokan harinya Chris dan istrinya menghadiri pemakaman para tentara yang telah gugur dalam medan perang. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Chris sedang menemui Beatles di rumah sakit. Di sana Beatles mengatakan penglihatannya hilang dan sebentar lagi wajahnya akan diperbaiki. Ia kemudian mengatakan kepada Chris agar tidak kembali lagi ke medan perang. Namun Chris mengatakan ia akan terus memburu para pemberontak dan membalas perbuatannya terhadap Beatles. Singkat cerita, saat sedang berada di rumah bersama istrinya, Taya mengatakan kepada suaminya itu bahwa ia tidak ingin Chris kembali lagi ke medan perang. Namun mau tidak mau Chris harus menuntaskan misinya tersebut. Okay, I need you to be human. You did your part. You sacrificed. Tur keempat pun telah tiba. Di dalam markas, salah seorang temannya mengatakan bahwa beberapa anggota SEAL yang lain tidak kembali lagi ke dalam misi itu. Dia juga mengatakan bahwa Beatles telah tewas dalam operasi perbaikan wajahnya. Chris merasa sangat terpukul dan kembali untuk melanjutkan misinya. Sesampainya di medan perang, Chris langsung mengambil posisi untuk membidik para pasukan musuh. Di atas gedung itu tiba-tiba terlihat ada seseorang yang membawa senjata RPG yang hendak menembak ke arah pasukan Amerika. Namun dengan cepat Chris langsung melumpuhkannya. Tak lama setelah itu terlihat ada seorang anak kecil yang berlari mengambil senjata RPG tersebut dan hendak menembaknya. Di sini ia tidak ingin mengulangi perbuatannya kemarin saat ia menembak mati seorang anak kecil. Ia terus mengamati dan berharap agar anak itu tidak menembakkan senapannya. Dan akhirnya anak itu tidak jadi menembakkannya. Beruntungnya Chris pun tidak jadi menarik pelatuk senapannya hingga ia tidak kembali merasakan rasa penyesalan yang teramat dalam seperti yang terlihat di awal film tadi. Anak itu pun kemudian menjatuhkan senjata RPG tersebut dan berlari menjauh dari tempat tersebut. Di sisi lain di dalam markas, sang komandan mengatakan bahwa mereka akan ditugaskan untuk memburu sisa teroris yang berlindung di balik tembok di salah satu bangunan. Para insinyur yang membangun gedung tersebut telah ditembak mati oleh seorang sniper yang tidak lain adalah Mustafa. Mereka kemudian melanjutkan misinya kembali. Tugas utama Chris adalah melakukan pengintaian serta pengamanan pasukan marinir di atas gedung. Terlihat di bawah gedung ada banyak teroris yang sedang berjaga-jaga.
Kemudian di sisi lain terlihat Mustafa sedang membidik lalu menembak mati seorang tentara Amerika dari arah timur. Mendengar tembakan tersebut, Chris kemudian mengubah arah pengintaiannya yang salah karena dia tahu itu adalah ulah Mustafa yang menjadi target utamanya kali ini. Chris dengan teropongnya melihat sesuatu pada jarak 1900 meter dan ternyata itu adalah Mustafa. Di sini rekannya meminta untuk tidak melakukan tembakan karena sangat mustahil untuk dilakukan, serta musuh yang berada tepat di bawah mereka, dan jika hal itu dilakukan maka posisi mereka akan ketahuan dan menjadi sasaran empuk pasukan musuh. Chris lalu memastikan bahwa targetnya benar dan mengonfirmasikan ke markas untuk mengambil tindakan dan mengirimkan kode ke markas. Di sisi lain rekannya yang sedang berada di markas mengatakan bahwa gugus reaksi cepat akan tiba dalam waktu 20 menit. Sementara di sisi lain terlihat Mustafa membidik pasukan yang sedang melakukan pergerakan. Salah satu rekannya kemudian mengatakan bahwa itu adalah keputusanmu dan kau bisa melakukannya. Di sini Chris membidik dengan tenang lalu melepaskan satu tembakan dan peluru tersebut pun tepat mengenai sasaran. Di sini Mustafa pun tewas seketika, namun masalahnya kian bertambah karena musuh mendengar suara tembakan Chris dan mengetahui posisi mereka yang sangat terbuka, dan terjadilah baku tembak yang klimaks di antara Chris dan teman-temannya melawan para teroris. Di sini mereka hanya bisa bertahan di gedung itu karena tidak ada jalan keluar. Pihak musuh pun berada di mana-mana dan membabi buta menyerang Chris dan rekan-rekannya. Di luar dugaan ternyata musuh terus berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak, sedangkan di sisi lain pasukan bantuan terjebak 3 blok dari posisi mereka. Singkat cerita, setelah lama bertahan mereka mulai kehabisan amunisi, lalu mereka mengirimkan kode ke markas dan meminta untuk menurunkan artileri, namun isi kode yang diberikan adalah posisi mereka saat ini. Karena memang musuh tepat berada di bawah gedung yang sama, pihak di markas lalu mengutus helikopter untuk melakukan penembakan artileri. Namun tembakan tersebut tidak cukup untuk menghentikan pergerakan dari pihak musuh yang begitu banyak. Di saat mereka sedang beradu kontak senjata, tiba-tiba badai pasir pun menghampiri mereka. Di sini Chris dan teman-temannya memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dan benar saja mereka berhasil keluar dari gedung tersebut. Mereka langsung segera menaiki mobil bantuan. Di luar dugaan Chris ternyata tertinggal sendirian di belakang. Ia terkena tembakan di kaki dan untungnya ia berhasil untuk bangkit dan langsung segera berlari mengejar mobil yang ditumpangi oleh rekan-rekannya. Di sini ia terus berlari dan berkat bantuan uluran tangan dari teman-temannya, Chris berhasil naik ke dalam mobil. Dan ya, Chris dan teman-temannya berhasil dan selamat dalam menyelesaikan misi ini. Setelah misinya berhasil, ia pun memutuskan untuk pensiun dari profesinya itu. Namun sehabis peperangan waktu itu membuat pikirannya terganggu dan ia mengalami trauma yang cukup serius. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan dengan Chris yang sedang bermain di dalam rumah bersama anak dan istrinya. Setelah itu, ia mengatakan bahwa dia akan ke lapangan tembak bersama veteran marinir. Sebelum ia keluar dari rumah, ia sempat bercanda dengan anak-anaknya. Dan terlihat seseorang yang sedang menunggu untuk menjemput Chris dan bisa dipastikan itu adalah marinir yang dimaksud. Di sini Taya melihat mereka dalam raut curiga dari balik pintu. Kemudian kita diperlihatkan beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Chris mati ditembak oleh tentara itu. Dan para dokter mengatakan bahwa tentara tersebut telah mengidap trauma pasca perang.
Tangisan dan iringan pun tidak bisa dihentikan ketika Chris mati terbunuh. Oke lah, ending yang cukup menggantungkan. Alasan dibalik hal tersebut yaitu bahwa hal ini berkaitan dengan permintaan sang istri yaitu Taya Cale. Ia meminta tim produksi untuk tidak menampilkan adegan terbunuhnya Chris Cale karena mengingat anak-anaknya masih berusia 4 dan 6 tahun. Ia tak ingin film ini ditonton dan terus ada di benak serta pikiran anak-anaknya. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.